Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Afiati, mahasiswa Politeknik Jalan Jakarta dari program studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur tahun angkatan 2020. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video singkat wawasan dan pandangan saya mengenai G20. Jadi pandangan saya tentang G20 itu adalah suatu kegiatan yang sangat kolaboratif, di mana gerakan ini banyak melibatkan negara-negara yang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari menengah ke tinggi, serta kerjasama berbagai negara ini sangat bagus untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Selanjutnya, apa itu G20? G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara, utama dan Uni Eropa. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Selanjutnya itu ada sejarah pendirian Group of 20 yang dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7. G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis yang utamanya itu melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 atau Group of 20 ini adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Selanjutnya itu ada pilar presidensi Group of 20 Indonesia 2022. Ada 5 pilar. Yang pertama itu memperkuat lingkungan kemitraan. Yang kedua, mendorong produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan dan stabilitas. Yang keempat, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif. Dan yang kelima, pilarnya ada kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat. Di Group of 20 ini terdapat tema presidensi G20 Indonesia 2022. Temanya itu ada Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. 4 peran nyata Group of 20 sebagai berikut. Yang pertama ada penanganan krisis keuangan global tahun 2008. Jadi Group of 20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong informasi di bidang finansial. Yang kedua, peran nyata G20 ada kebijakan pajak. Yang ketiga, ada kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri, negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19, penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, ada pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Ternyata isu lainnya termasuk perdagangan dan pembangunan. Lalu selanjutnya itu ada acara pendukung. Yang pertama itu ada TEDxin. Tujuan utama dari G20 TEDxin 2022 adalah mendorong inovasi dan menantang komunitas global dalam mewujudkan solusi yang aplikatif dan siap diimplementasikan terhadap permasalahan spesifik yang dihadapi berbagai bank sentral di seluruh dunia. Yang kedua ada Challenger Fest. Jadi Bank Indonesia memegang peranan penting sebagai tuan rumah dalam presidensi Group of 20 tahun 2022.
Tentunya forum bergengsi internasional ini telah membuat Indonesia menjadi fokus perhatian dunia. Rangkaian presidensi G20 Indonesia masih akan terus berlangsung hingga November 2022. Untuk mendukung presidensi G20 Indonesia 2022, Bank Indonesia menyelenggarakan Group of 20 BI Conference. Lalu selanjutnya itu ada presidensi Indonesia fokus pada 3 sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu pertama, penguatan arsitektur kesehatan global. Berkaca dari pandemi yang saat ini masih berlangsung, arsitektur kesehatan global akan diperkuat, tidak hanya untuk menanggulangi pandemi saat ini, namun juga untuk mempersiapkan dunia agar dapat memiliki daya tanggap dan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan lain ke depannya. Dan selanjutnya ada 3 sektor prioritas. Yang kedua, transformasi digital. Transformasi digital merupakan salah satu solusi utama dan menggerakkan perekonomian di kala pandemi, dan telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Untuk itu, Presidensi Indonesia akan berfokus kepada peningkatan kemampuan digital atau digital skill dan literasi digital guna memastikan transformasi digital yang inklusif dan dinikmati seluruh negara. Lalu terakhir, 3 sektor prioritasnya ada transisi energi. Guna memastikan masa depan yang berkelanjutan dan hijau, menangani perubahan iklim secara nyata, Presidensi Indonesia mendorong transisi energi menuju energi baru dan mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas, dan keterjangkauan. Terakhir, wawasan Group of 20 dari saya terdapat manfaat presidensi Group of 20 bagi Indonesia. Dengan berbagai kegiatan, tentu terdapat banyak manfaat strategis dari presidensi G20. Potensi ini dapat diukur dari aspek ekonomi, politik luar negeri, maupun pembangunan nasional. Pertama, manfaat G20 bagi Indonesia diharapkan presidensi G20 berdampak langsung bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Lebih dari 20.000 delegasi internasional diperkirakan akan hadir kepada pertemuan yang akan diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua ada di bidang politik. Sebagai ketua Group of 20, Indonesia dapat mendorong kerjasama dan menginisiasi hasil konsep pada ketiga sektor prioritas yang strategis bagi pemulihan. Dan yang terakhir, ketiga di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Presidensi G20 menjadi momentum untuk tunjukkan bahwa Indonesia is open for business. Akan terdapat berbagai showcase atau event yang menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia dan potensi investasi di Indonesia. Baik, sekian pandangan dan wawasan saya mengenai Group of 20. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.